Bobotoh, salam dunia yang selalu ada untuk Persib Bandung. Isu Justin Hapner bakal bergabung dengan Persib Bandung merebak belakangan ini. Pemain timnas Indonesia itu digadangkan tinggal selangkah lagi melebur bersama Persib Bandung di hajatan kompetisi Super League dan ACL II musim ini. Isu itu bergulir karena Justin Hapner ingin memulai petualangan barunya di kompetisi Indonesia, menyusul kompatriotnya Jordi Amat yang sudah bergabung dengan Persija Jakarta dan Kevin Struijk yang memilih jadi bagian Dewa United. Benar tidaknya isu itu Persib Bandung anteng-anteng saja. Persib di bawah komando Bojan Hodak tetap di jalurnya, konsentrasi penuh membentuk tim hebat dan tim juara pada training campnya di Thailand. Persib Bandung tidak mau larut dengan isu Justin Hapner yang sudah hengkang dari WOP U21 dan menjadi pemain bebas yang memilih Persib Bandung sebagai klub barunya untuk melanjutkan karir sepak bolanya. Buang-buang waktu percuma, karena saat ini skuad Bojan Hodak sudah lengkap. Apalagi mereka baru saja kedatangan pemain anyarnya, Pran Putros. Lini belakang Persib Bandung sudah kokoh dan solid, karena sebelumnya mereka sudah memiliki dua pemain asing asal Brazil dan Argentina, Julio Cesar dan Patricio Matricardi. Dan jangan lupa ada juga satu sosok penting, pemain lokal anyar, Elpiandra Dewangga. Dia bisa bermain di posisi bek tengah untuk membuat kiper utama Persib Bandung, Adam Persbek, nyaman mengawal gawang Persib di hajatan Super League dan ACL II. Bek tengah Persib bakal bertumpuk jika Justin Hapner jadi bergabung. Bakal banyak pemain yang jadi korban karena kurang mendapat menit bermain. Maklum, hanya ada kompetisi Super League dan ACL II yang diikuti oleh Persib Bandung. Beda ceritanya jika ada kompetisi atau Piala Indonesia atau dulu sering disebut Copa Indonesia. Pemain lain bisa bertarung di sana sehingga mendapatkan menit bermain untuk menjaga kualitas olah bolanya dan meningkatkan kemampuan orkestra sepak bolanya. Tapi itu semua tergantung Bojan Hodak. Dia yang paling tahu kebutuhan timnya. Dia juga orang yang paling tahu bagaimana membentuk anak asuhnya jadi peluru-peluru tajam di kompetisi Super League dan ACL II. Apakah Justin Hapner akan dirubah posisi bermainnya jadi bek sayap atau gelandang bertahan? Jika memang Justin Hapner jadi bergabung dengan Persib di musim ini, perubahan pemain, perubahan komposisi bermain adalah hak mutlak Bojan Hodak sebagai sutradara tim. Tapi satu yang pasti, bergabungnya Pran Putros di Thailand bakal membuat lini belakang Persib Bandung makin kuat dan solid dari jajahan striker dan gelandang atraktif lawan-lawan Persib Bandung. Berkolaborasi dengan Julio Cesar dan Patricio Matricardi, Pran Putros melengkapi trisula lini belakang Persib yang bertugas membuat tukang gedor lawan frustasi. Kehilangan ide bagaimana caranya mengeksplor dan menjebol gawang Persib Bandung yang bakal dijaga oleh kiper asing Adam Persbek atau Teja Paku Alam. Pemain timnas Irak itu bakal menjadi kekuatan lini belakang Persib, menjadi pilar utama
seperti peran yang dimainkan oleh duet Nick Kuipers dan Gustavo Franca di musim lalu. Itu jelas bukan pekerjaan berat buat Fran Putros, karena pemain timnas Irak itu punya statistik yang cukup bagus. 93 laga bersama Port FC di Liga Thailand, dia mengkoleksi 5 gol dan 7 assist. Itu jadi modal utamanya untuk menjegal dan menghentikan laju penyerang lawan. Dan tentu saja di ujung kompetisi, Fran Putros berjasa menggendong Persib Bandung kembali ke tangga juara, meraih hat-trick juara Super League sesuai target yang diminta manajemen tim. Karena pemain anyar didatangkan bukan hanya untuk menggantikan pemain-pemain yang hengkang, melainkan juga harus bisa menyodorkan trofi juara. Target itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Sudah dipatenkan oleh manajemen klub bahwa Persib Bandung harus terus melanjutkan tradisi juara yang selama ini menjadi ciri khasnya. Karena Persib ingin menciptakan sejarah baru di Indonesia, tim pertama yang sukses meraih hat-trick juara di kompetisi Super League. 2 gelar beruntun di musim 2024-2025 dan 2023-24 harus terus berlanjut, tidak boleh terhenti. Karena itu kenapa pemain-pemain hebat didatangkan di musim ini. Kenapa Bojan Hodak tidak pernah setengah hati dalam merekrut pemain bagus untuk membuat tim Persib Bandung berjaya di kompetisi domestik dan terbang sejauh mungkin meraih prestasi terbaik di ACL2. Persib dengan nama besarnya memang harus punya ambisi juara dan terus mempertahankan predikatnya sebagai tim hebat, tim besar, dan kiblatnya sepak bola Indonesia. Caranya dengan terus mengoleksi gelar juara di kompetisi yang diikutinya. Tidak boleh prestasinya terjun bebas menjadi sasaran tembak lawan, meski Persib akan menjadi sasaran tembak semua pesaingnya yang tidak mau Persib terus berjaya di kompetisi Super League. Dan mereka para pesaingnya pun sudah bosan berada di bawah bayang-bayang Persib Bandung. Musim inilah mereka harus bisa menjegal Persib Bandung. Tapi ini jadi tantangan menarik buat Bojan Hodak yang ingin terus mengoleksi sebanyak mungkin gelar juara. Saya datangkan pemain baru untuk meneruskan tradisi juara di Persib. Bukan cuma untuk menggantikan pemain yang hengkang, tapi untuk membentuk tim juara, beber Bojan Hodak yang tidak ingin gelar juaranya diculik dan direbut tim-tim lain.